meditasi yang dipraktikkan di sini adalah juga tidak hanya sekadar mindfulness atau perhatian yang kita munculkan setiap saat, tapi juga kita menekankan relaxation. Artinya kita mencoba dalam waktu yang sangat singkat ini untuk betul-betul mindful dalam setiap apapun yang kita lakukan, akan tetapi di saat yang sama juga relax. Jadi sebenarnya praktek meditasi dengan menekankan relax itu juga sebenarnya salah satu kualitas atau katakan faktor yang memang harus muncul dalam kita bermeditasi. Jadi walaupun seseorang meditasi lama, duduknya misalnya sampai 1, 2, 3 jam, tetapi faktor jasmani dan batin rileks itu juga harus ada di sana. Jadi tidak hanya kita itu mindful, tidak hanya kita itu berusaha untuk konsentrasi terhadap apa yang kita lakukan, namun di saat yang sama juga harus mempertahankan, harus memunculkan kondisi batin dan jasmani yang rileks. Maka di sini sebenarnya yang juga perlu kami tekankan di sini, Anda datang ke sini sebenarnya juga salah satu cara untuk memberikan istirahat. Istirahat tidak hanya batin tetapi juga memberikan istirahat terhadap jasmani. Artinya betul-betul di sini rileks, tetapi rileksnya bukan rileks bermalas-malasan, bukan rileks tidur-tiduran, tapi bagaimana kita rileks secara jasmaniah, rileks secara batiniah, tetapi di saat yang sama mindful, penuh perhatian, sadar terhadap apa yang dilakukan. Nah, meditasi yang kita perhatikan di sini adalah mindfulness. Mengapa harus mindfulness? Karena sebenarnya tujuan dari meditasi yang dipraktikkan dalam ajaran Buddha tidak lain adalah untuk sedikit demi sedikit melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Dan kalau kita perhatikan pikiran yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang muncul dari keserakahan, dari kebencian, dari ketidaktahuan, itu muncul bisa setiap saat. Kapan saja pikiran buruk itu muncul. Jadi tidak hanya sekedar pada saat kita sedang duduk bermeditasi. Namun kapan saja. Mau kita sedang duduk, sedang berjalan, sedang berbaring, sedang berdiri, mau kita sedang makan, sedang minum, mau kita sedang menggunakan 6 indera kita sedang melihat, mendengar, membaui, merasakan makanan, bersentuhan, pikiran-pikiran yang buruk itu bisa muncul. Dan bahkan sebenarnya kemunculan pikiran yang buruk itu terjadi ketika 6 indera kita kontak dengan objeknya. Artinya ketika misalnya mata kita melihat bentuk. Ketika bentuk itu tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka muncul ketidaksukaan, muncul kebencian. Namun sebaliknya ketika melihat bentuk yang menyenangkan, tanpa disadari muncul keserakahan, muncul kesukaan. Dan kebencian maupun keserakahan itu adalah pikiran yang sebenarnya tidak bermanfaat. Mungkin dalam kehidupan bermasyarakat, seperti suka dan tidak suka merupakan satu hal yang wajar. Sesuatu yang wajar itu muncul dalam setiap indera kita itu bersentuhan dengan objek, itu pasti akan muncul. Tetapi dalam bermeditasi, dalam kita mengupayakan mengembangkan batin, pikiran yang serakah, pikiran yang benci, itu adalah 2 jenis pikiran yang tidak bermanfaat. Sehalus apapun pikiran kebencian, keserakahan yang muncul, itu tidak bermanfaat. Dan itu akan menjadi bibit. Bibit yang bertumbuh, berkembang, kemudian menjadi besar, menjadi masif. Jadi diawali dengan ketidaksukaan yang kecil. Tapi kalau terus diakumulasi, nanti menjadi besar. Maka sekecil apapun, sehalus apapun, suka dan tidak suka, itu adalah pikiran yang tidak bermanfaat. Nah, melihat bahwa pikiran-pikiran ini muncul kapan saja,
serakah, benci, kemelekatan, arogansi, kemalasan dan sebagainya muncul kapan saja. Itulah kenapa kemudian kita membutuhkan perhatian di setiap momen. Kesadaran, mindfulness di setiap saat. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendeteksi ketika pikiran-pikiran yang demikian yang muncul, itu muncul. Nah, dengan kita mendeteksinya, maka pikiran yang buruk itu tidak akan kemudian berkembang, tetapi akan lenyap ketika kemudian dikenali. Nah, sekarang sebenarnya apa yang dimaksud dengan mindfulness, yang dimaksud dengan perhatian? Nah, kita semua manusia itu sebenarnya punya satu kemampuan, satu kapasitas untuk memiliki mindfulness, memiliki perhatian. Kita semua memiliki, tetapi sedikit orang yang kemudian peduli dengan apa yang telah dimiliki berkenaan dengan mindfulness. Sedikit orang yang peduli. Orang memiliki tetapi kebanyakan tidak peduli. Dan dianggap itu sebagai sesuatu ya sudah, pokoknya itu muncul kemudian lewat saja dan tidak pernah kemudian dikembangkan. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita punya mindfulness? Nah, sebagai contoh yang sering kali saya gunakan sebagai perumpamaan adalah ketika kita sedang berjalan di jalan yang licin. Yang kemudian kalau kita tidak berhati-hati, kita terpeleset. Jadi kalau Anda sedang berjalan di jalan yang licin, apa yang mesti Anda lakukan di saat demikian? Harus jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan, hati-hati, penuh perhatian, tidak membiarkan pikiran mengembara ataupun melamun. Itulah sebenarnya kualitas mindfulness. Jadi orang yang punya perhatian itu adalah seperti orang yang berjalan di jalan yang licin, di situ ada kehati-hatian. Di situ ada kewaspadaan. Di situ pikiran sadar, eling, tidak membiarkan pikiran mengembara, tidak membiarkan pikiran melamun. Betul-betul tahu apa yang sedang dilakukan, setiap langkahnya dia tahu. Karena begitu dia teledor, begitu dia lengah, dia tidak waspada, terburu-buru, apa yang terjadi? Terpeleset. Dan dia jatuh, menimbulkan derita bagi dirinya. Maka ini adalah kualitas perhatian. Nah, perhatian yang seperti itulah yang kemudian harus kita munculkan dalam setiap momen. Setiap momennya kita hati-hati dengan apa? Dengan batin dan jasmani kita. Kita sadar, kita tahu apa yang sedang terjadi. Dalam setiap aktivitas, setiap momen yang kita lakukan, kita sadar, kita tahu. Nah, ketika kita sadar, kita tahu, maka ketika nanti muncul pikiran yang buruk, kita pun juga akan tahu. Nah, berbeda kalau kemudian kita itu terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk itu sendiri. Misalnya kesenangan indrawi, pikiran dibiarkan mengembara, dibiarkan melamun, dibiarkan entah pergi kemana. Ketika muncul pikiran buruk, nggak nyadar. Tahu-tahu ucapannya sudah berkata yang tidak bermanfaat. Entah perkataan yang menyakitkan, perkataan yang kasar, gosip, tidak bermanfaat, itu akan muncul. Dan itu dari mana? Pikiran. Pikiran yang tidak disadari. Tidak di sana dimunculkan perhatian. Tahu-tahu kalau tidak ada perhatian, tidak ada mindfulness, maka perbuatan jasmani sudah melakukan tindakan-tindakan yang buruk, yang tidak bermanfaat. Itu muncul dari mana? Dari pikiran yang tidak tersadari, dari pikiran yang tidak ada perhatian di sana. Tapi kalau kita punya perhatian, punya mindfulness, begitu ada pikiran yang buruk, wah kita tahu, kemunculannya kita tahu. Nah, karena kemunculannya diketahui, maka di situ ada
kemungkinan bagi kita untuk melenyapkannya. Kita punya kesempatan, punya ruang untuk bagaimana melenyapkan pikiran yang buruk yang itu sedang muncul, diketahui, dideteksi oleh batin kita, oleh perhatian kita. Nah, itu gunanya. Nah, tetapi yang menjadi masalah juga adalah pikiran kita kan sudah terbiasa liar. Pikiran kita terbiasa mengembara, entah ke masa lampau ataupun yang akan datang. Sulit sekali untuk diam di sini, sulit sekali. Pikiran terus keluar, pikiran terus melihat keluar. Tidak mau melihat ke dalam. Makanya kan kalau main TikTok paling suka kan. Kenapa? Pikiran keluar, tidak melihat ke dalam, yang dilihat di luar. Tapi tidak melihat ke dalam. Dan itu sudah menjadi kebiasaan oleh banyak orang. Nah, sekarang kita mengubah kebiasaan habit dari pikiran kita. Yang tadinya suka keluar, kita melihat ke dalam. Melihat batin dan jasmani. Namun karena pikiran kita sudah terbiasa keluar, itulah kemudian kita membutuhkan instrumen. Tidak hanya kita membutuhkan perhatian, kita punya perhatian. Tetapi kita pun juga membutuhkan instrumen yang lain. Instrumennya apa? Tidak lain adalah objek meditasi. Ibaratnya kalau kita sudah pergi jauh, tapi kita tetap kembali ke rumah kita. Kalau dulu mungkin setahun kita perginya 364 hari, hanya 1 hari di rumah sendiri. Nah, sekarang kita mengupayakan kalau bisa semaksimal mungkin lebih banyak di rumah sendiri. Di mana? Melihat batin dan jasmani kita. Namun untuk melihat batin dan jasmani kan itu sangat bervariatif. Batin kita juga bermacam-macam. Jasmani kita pun juga banyak bagian. Nah, lantas apa? Kita bisa memilih satu objek yang bisa kita jadikan sebagai objek perhatian. Menjadi landasan perhatian. Menjadi rumah kita. Sudah pergi jauh, kita kembali ke rumah kita dengan mengambil satu objek. Nah, bagaimana kita mengambil objek meditasi? Karena meditasi yang dipraktikkan di sini adalah meditasi untuk mengamati setiap pikiran yang muncul dan kotoran batin muncul setiap saat, maka meditasi di sini juga dipraktikkan setiap saat. Artinya sejak Anda bangun tidur sampai menjelang tidur, semua aktivitas selama Anda tidak tertidur itu adalah meditasi. Dan untuk memudahkan ada 3 yang bisa Anda jadikan sebagai patokan berkenaan dengan postur meditasi. Yang pertama adalah duduk bermeditasi. Yang kedua, meditasi jalan. Ya, kalau pas lagi tidak ada hujan ya, ini sayangnya kok dari tadi hujannya lebat. Mudah-mudahan besok tidak ada hujan. Sehingga bisa meditasi di luar untuk juga meditasi jalan. Nah, yang kedua adalah meditasi jalan. Yang ketiga adalah meditasi dalam setiap aktivitas. Artinya sepanjang Anda berada di sini sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, selama tidak duduk dan berjalan meditasi, itu adalah bagian juga meditasi yang dikategorikan ke dalam meditasi dengan postur yang ketiga. Meditasi dalam setiap aktivitas. Nah, sekarang bagaimana kita meditasi duduk? Dalam meditasi duduk, sebelum kita mengambil objek meditasi, yang mana baik di sini kita samakan saja objek meditasinya menggunakan keluar masuknya nafas. Mengapa? Karena ini yang paling mudah untuk diperhatikan, terutama pada saat duduk. Saat kita duduk, seluruh jasmani kita diam, tetapi nafas kita masih bergerak. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tidak mengupayakan apa-apa, tetapi nafas bergerak dengan sendirinya. Maka itu adalah yang paling mudah untuk diperhatikan.
Nah, kita menggunakan objek keluar masuknya nafas pada saat duduk bermeditasi. Nah, sebelum kita membawa perhatian kita, tadi sudah paham ya perhatiannya, jadi kondisi batin yang seperti apa sudah paham ya, seperti ketika berjalan di jalan yang licin. Seperti itu, sebelum kita membawa perhatian kita pada keluar masuknya nafas, yang pertama adalah kita mengambil sikap duduk yang paling baik. Sikap duduk yang paling baik adalah duduk bersila. Saya yakin di sini semuanya masih muda-muda, sehingga tidak perlu menggunakan kursi. Karena biasanya kalau meditasi di batch yang lain, yang umum, dan banyak juga yang sudah sepuh, sudah tua, nah mereka diperkenankan untuk duduk di kursi. Tapi kalau di sini nggak perlu ya, jadi duduk di lantai semua di asana, di tempat duduk. Nah, pada saat kita duduk bermeditasi, pertama kita mengambil sikap duduk bersila. Dan bersila di sini masing-masing. Jadi tergantung kenyamanan masing-masing. Ada yang bersila seperti Arsa Buddha. Nah, ini kalau ini adalah half lotus. Jadi separuh lotus, separuh terate. Tapi ada juga yang duduk bersila dengan full lotus atau Padmasana. Yang itu nanti kalau pernah lihat Arsa Buddha di tempat lain ada ya. Jadi caranya bagaimana kedua kakinya dilipat ya. Kalau yang seperti ini adalah half lotus di mana kaki kanan berada di atas kaki kiri atau sebaliknya. Juga dipersilahkan. Atau Anda bisa duduk bersila seperti biasa Anda melakukan. Juga dipersilahkan. Tidak masalah. Atau bersila dengan kaki kanan dan kiri berjajar depan belakang. Juga tidak masalah. Yang terpenting adalah Anda duduk dengan nyaman sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Nah, selain duduk bersila, badan juga baik untuk ditegakkan. Tapi tegaknya bukan tegang, tegaknya tegak rileks. Karena sekali lagi meditasi di sini juga bagian dari kita itu membuat jasmani rileks. Jasmani kita tidak tegang. Kita harus betul-betul rileks. Ketika duduk kita rileks. Nanti ketika jalan juga rileks. Nah, pada saat kita duduk dengan badan tegak, tegaknya juga tegak wajar karena Anda duduk tegak tetapi rileks. Dan kenapa harus tegak? Banyak manfaatnya. Ketika Anda duduk tegak, tulang belakang Anda akan saling menumpuk. Nah, menumpuk dengan rapi. Dan itu juga akan membantu sikap duduk kita menjadi lebih nyaman. Tulang kita tidak mudah sakit. Dan kita akan bisa duduk bertahan lebih lama. Ketimbang kalau Anda duduk miring ke kanan, miring ke kiri, ke depan, ke belakang, itu tulang belakang tidak rapi, itu akan memudahkan badan menjadi mudah sakit. Dan tidak bisa bertahan lama dalam duduk bermeditasi. Maka duduk harus tegak tetapi rileks. Yang kedua manfaatnya adalah ketika duduk tegak namun rileks, di situ ada unsur semangat. Unsur semangat, dan ini penting. Karena ketika seseorang duduk, itu mudah sekali memunculkan unsur, jadi bukan semangat, unsur ngantuk. Jadi mudah sekali ngantuk. Apalagi kalau sudah merem begini, kemudian pikiran sudah melamun entah kemana, pasti ujung-ujungnya adalah ngantuk, kemudian bisa tertidur. Namun kalau kita duduk tegak, kalaupun seandainya ngantuk, tidak bisa bertahan lama. Artinya Anda akan mudah tersadarkan. Mindfulness akan kembali lagi dengan mudah kalau duduk dengan tegak. Karena di situ ada unsur semangat. Dan kemudian ketika duduk dengan tegak, karena kita menggunakan keluar masuknya nafas, maka nafas kita pun juga akan berproses dengan lancar. Sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengamatan dengan perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Karena nafasnya lancar. Nah, itu manfaatnya. Maka duduk tegak. Lantas bagaimana dengan kedua tangan? Anda bisa meletakkan kedua tangan di atas pangkuan, saling menumpuk. Tapi kalau
rasanya kok di atas pangkuan kok rasanya nggak rileks. Apakah boleh dengan cara meletakkan di bagian dengkul? Ya, dipersilahkan. Ada yang menggunakan dengan tangannya di atas dengkul. Nah, nggak apa-apa, silakan. Yang penting adalah rileks. Tapi nggak usah dengan posisi macam-macam gitu kan. Mungkin pernah kan lihat itu di foto-foto di internet itu, jadi menggunakan posisi seperti begini. Itu nggak ada. Kalau meditasi kita nggak perlu. Karena yang dibutuhkan bukan sekedar postur tubuhnya, tetapi lebih kepada bagaimana kita membawa perhatian kita terhadap saat ini dan sekarang. Nah, kalau sudah mendapatkan posisi yang rileks, mata dipejamkan. Jadi mata dipejamkan. Tidak perlu Anda kemudian membuka mata. Karena apa? Sudah tidak membutuhkan untuk melihat. Ketika Anda duduk bermeditasi, mata dipejamkan. Jadi mata sudah tidak dibutuhkan untuk melihat. Maka mata dipejamkan saja. Nah, kalau sudah demikian, sebelum membawa perhatian kepada objek keluar masuknya nafas, yang nanti Anda bisa merasakan di sekitar rongga hidung. Nah, Anda bisa, yang paling penting adalah membuat seluruh jasmani betul-betul rileks. Artinya Anda bisa merasakan dari kepala, ke pundak, ke dada, ke punggung, ke tangan, ke kaki, kemudian betul-betul setiap bagian dari jasmani kita betul-betul kita letakkan. Seperti ketika Anda sedang tidur, Anda meletakkan jasmani Anda betul-betul dibuat serileks mungkin. Nah, kalau sudah rileks, betul-betul rileks, Anda merasakan tidak ada satupun beban, satupun kepenatan dalam tubuh Anda, dalam jasmani Anda, maka Anda bisa kemudian membawa perhatian, memperhatikan keluar masuknya nafas. Jadi memejamkan mata, kemudian mengarahkan perhatian dengan rileks, dengan tenang, tidak terburu-buru, ya, tidak terburu-buru, dengan rileks, dengan tenang, tetapi sadar perhatian, membawa batin, mengamati keluar masuknya nafas. Ketika nafas masuk, Anda tahu nafas masuk. Ketika nafas keluar, Anda tahu nafas keluar. Dan untuk membantu perhatian Anda terhadap keluar masuknya nafas, Anda juga bisa melakukan catatan dalam batin, noting dalam batin. Jadi ketika nafas masuk, catat dalam batin masuk. Nafas keluar, catat dalam batin keluar. Nafas masuk, catat dalam batin masuk. Terus demikian. Tetapi catat itu dengan rileks. Tidak usah terburu-buru. Tidak usah kemudian memaksakan batin kita untuk terlalu fokus. Betul-betul rileks. Apa adanya. Nah, memperhatikan keluar masuknya nafas juga adalah keluar masuknya nafas yang apa adanya. Keluar masuk nafas yang tidak dibuat-buat, yang alami. Ketika nafas panjang ya sudah biarkan panjang. Tidak usah kemudian dibuat pendek. Ketika nafas misalnya pendek ya sudah, biarkan itu pendek, nggak usah dibuat panjang. Ketika nafas kasar ya biarkan nafas, nggak usah dibuat halus. Dan ketika nanti nafas menjadi halus, semakin halus, biarkan saja menjadi halus. Tidak usah kemudian kita membuat nafas menjadi kasar. Tujuan kita adalah sekedar sadar terhadap apapun yang terjadi pada nafas. Bukan membuat nafas, tapi sadar dengan nafas. Namun nanti kalau sudah tidak sadar dengan nafas, karena pikiran sudah melamun mengembara, ngantuk entah kemana, harus menyadarkan diri. Harus siuman kembali ya. Jangan pingsan. Siuman kembali untuk memperhatikan keluar masuknya nafas. Kemudian melamun lagi, kembali lagi. Melamun lagi, kembali lagi. Melamun lagi, kembali lagi. Terus demikian. Tapi tetap lakukan itu dengan tenang, dengan rileks, tidak terburu-buru, dan ya penuh dengan perhatian, penuh dengan kesadaran. Kesadaran di sini bukan karena kesadaran Anda datang sendiri ke sini. Kesadaran artinya penuh dengan perhatian. Penuh dengan kondisi batin yang sadar.
tahu apa yang sedang terjadi berkenaan dengan keluar masuknya nafas. Kemudian yang kedua adalah meditasi jalan. Ya, posisi jalan. Bagaimana Anda mempraktikkan meditasi jalan? Seperti halnya ketika duduk, Anda mempersiapkan tempat duduk, mempersiapkan posisi duduknya. Demikian pula pada saat meditasi jalan, yang pertama tentu adalah mempersiapkan tempat di mana Anda bermeditasi jalan. Anda bisa melakukan di sekeliling di sini. Entah apakah dari panitia bisa melakukan di sebelah sana ketika bukan meditasi duduk. Atau di sini saja. Di sini saja ya. Anda bisa pokoknya di area sini saja. Entah di belakang, di samping, kanan, kiri, di belakang sana. Anda bisa bermeditasi jalan. Tapi tidak kemudian meditasi jalan kemudian hanya untuk lihat-lihat ini apa dan sebagainya. Tapi betul-betul meditasi jalan. Nah, Anda mempersiapkan tempat duduk terlebih dahulu. Tempat untuk jalan terlebih dahulu. Kira-kira mana? Ini sebagai contoh, bukan di sini, tetapi sebagai contoh adalah saya ingin meditasi jalan dari sini sampai ke pintu sana. Nah, kita persiapkan di situ. Tapi juga lihat, barangkali ada teman kita yang sudah menggunakan. Kalau sudah digunakan oleh teman kita, ya kita cari tempat yang lain. Nah, kalau itu masih kosong, kita bisa memutuskan saya akan berjalan dari sini sampai ke sana. Nah, sebelum Anda berjalan, Anda berdiri, kedua tangan bisa berpegangan di depan atau di belakang, senyaman Anda, maunya seperti apa, dan sebelum berjalan Anda bisa memejamkan mata dan betul-betul membuat jasmani juga rileks. Diperhatikan seluruh jasmani, rileks, betul-betul rileks. Dan kalau sudah rileks, kemudian Anda bisa membuka mata. Nah, ini berbeda. Kalau duduk bermeditasi, Anda menutup mata. Tapi ketika meditasi jalan, Anda harus membuka mata. Nanti kalau enggak, nabrak-nabrak yang lainnya, bahaya ya. Jadi harus membuka mata. Dan kalau sudah membuka mata, Anda bisa berjalan. Ada dua cara. Anda bisa berjalan secara normal. Yang kedua, Anda bisa berjalan dengan lebih pelan. Nah, kalau Anda berjalan secara normal, Anda berjalan dan ketika berjalan, objek apa yang diperhatikan? Kalau duduk Anda memperhatikan keluar masuknya nafas, ketika Anda berjalan, Anda memperhatikan langkah kaki. Dan baik ketika kemudian tidak hanya memperhatikan langkah kaki, tetapi juga sembari merasakan sentuhan di telapak kaki. Nah, di sana supaya apa? Supaya fokus kita, perhatian kita itu tidak mudah mengembara. Ketika kita memutuskan untuk memperhatikan satu wilayah dari bagian tubuh kita yang adalah telapak kaki. Nah, memperhatikan sembari kita melangkahkan kaki kita juga memperhatikan atau merasakan yaitu telapak kaki kita. Di sana nanti akan terasa padat, terasa keras, terasa ringan, terasa halus, dan sebagainya. Mungkin ada panas, ada dingin, itu akan terasa. Tetapi yang terpenting adalah Anda sekedar merasakan dan pada saat melangkahkan kaki yang Anda berjalan secara normal, sembari dicatat dalam batin. Seperti ketika memperhatikan nafas, dicatat. Masuk, keluar. Ketika Anda meditasi jalan, catat. Langkah kaki kanan, melangkah, catat kanan. Ketika kaki kiri melangkah, catat kiri. Kemudian kaki kanan melangkah, catat kanan. Terus demikian. Sampai kemudian di tempat yang Anda tuju. Berhenti di sana. Dan ketika berhenti, Anda bisa, kalau memang mau, Anda bisa berdiri lagi, diam, untuk kembali membuat jasmani rileks. Rasakan seluruh jasmani dan rileks. Kalau sudah demikian, Anda bisa berbalik. Kalau Anda mau, Anda bisa berdiri kembali, tidak berjalan, membuat jasmani rileks dulu. Kemudian baru Anda berjalan lagi. Catat dalam langkah kakinya. Kanan, kiri. Itu terlalu cepat ya.
Karena kalau jalan normal nggak akan seperti itu. Kanan, kiri, kanan, kiri. Sampai di tempat yang semula. Bolak-balik begitu. Jadi tempat meditasinya itu juga harus lurus ya. Jadi tidak kemudian ada muter-muter. Jadi tempat biarnya diputer-puter, wah keliling ke sini. Itu bukan meditasi jalan yang dimaksud ya. Jadi harus lurus satu arah saja, bolak-balik. Sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Nah, tetapi ada cara kedua, terutama berkenaan dengan langkah kaki. Anda bisa berjalan dengan lebih pelan. Nah, bagaimana Anda berjalan lebih pelan? Anda bisa mencatat. Mencatat misalnya dalam satu langkah 3 catatan. Angkat, maju, letak. Kemudian kaki kiri, angkat, maju, letak. Berjalan dengan normal, tetapi dicatat 3 kali. Angkat, maju, letak. Sampai di tempat tujuan, Anda bisa berdiri lagi, rileks, memperhatikan jasmani, merasakan jasmani, buat serileks mungkin, baru kemudian kalau sudah siap, berbalik. Kemudian bisa rileks dulu lagi, kemudian baru berjalan lagi. Dengan melangkahkan kaki, mencatat, angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak. Nah pertanyaannya adalah, nanti bagaimana Bante kalau misalnya melakukan demikian kan monoton sekali. Muncul bosan. Nah kalau bosan tersebut hanya sekedar lewat, sudahlah berjalan saja, tetap berjalan. Sembari mencatat langkah kakinya. Tapi kalau itu muncul lagi dan mengganggu pikiran, karena sudah terlalu bosan, mengganggu pikiran, Anda bisa berdiri. Walaupun di tengah tempat Anda meditasi jalan, Anda bisa berdiri sesaat dan dicatat dalam batin. Bosan, bosan, bosan. Diketahui, disadari, bosan, bosan, bosan. Nanti kalau dikenali demikian, rasa bosan juga akan lenyap. Kalau Anda sudah merasa siap untuk meditasi jalan, lanjutkan meditasi jalan. Sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan. Apakah dengan mencatat kanan, kiri sesuai dengan langkah kaki, atau dengan mencatat angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak. Nanti kalau misalnya ada pikiran-pikiran lain yang begitu mengganggu, entah kalau di sini HP-nya dikumpulkan tidak? Dikumpulkan ya? Anda bisa tidak bisa main HP ya? Nah mungkin kebiasaan megang HP itu akan muncul. Rasanya kok bosan sekali, kepingin sekali untuk mengambil HP-nya. Sudah berpikir-pikir, ini sudah berapa WhatsApp yang masuk ke HP saya. Nah ketika itu kemudian mengganggu pikiran, nah di situ harus Anda mencatat terlebih dahulu. Wah, pikiran. Nah, kalau kemudian sudah dicatat, dikenali, diketahui, akan redam, Anda bisa melanjutkan meditasi jalannya. Itu yang dilakukan saat meditasi jalan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana dengan meditasi duduk? Oh, kok duduk? Meditasi dalam aktivitas lainnya sehari-hari di samping jalan dan juga duduk. Ketika Anda makan, ketika Anda minum, ketika Anda ke toilet, itu kan sangat bervariatif. Jadi objeknya kan sangat bervariatif. Yang terpenting adalah apapun aktivitas yang Anda lakukan, Anda tahu apa yang sedang dilakukan. Tidak membiarkan pikiran mengembara. Begitu pikiran sudah mengembara, berpikir-pikir tentang hal yang tidak bermanfaat, harus disadari, dikenali. Berpikir. Nah, kembali kepada apa yang sedang dilakukan. Ketika Anda minum, Anda tahu Anda mengambil air minum, Anda tahu Anda sedang minum, Anda tahu air yang sudah masuk ke mulut, kemudian Anda tahu Anda sedang menelan, Anda tahu airnya masuk ke dalam perut. Nah, Anda sadari demikian.
Selama Anda menyadari dan tahu apa yang sedang terjadi, itu sudah bagian dari melatih mindfulness. Bagian dari melatih Anda sadar dengan apa yang sedang terjadi saat ini dan sekarang. Karena meditasi itu adalah bagaimana kita membawa batin ke saat ini dan sekarang. Alih-alih kalau selama ini membiarkan batin untuk mengembara ke masa lampau ataupun yang akan datang, sekarang kita membawa batin ke saat ini dan sekarang. Kalau Anda sadar saja dengan apa yang sedang terjadi saat ini dan sekarang, itu sudah cukup. Anda masih dalam koridor melatih mindfulness. Membawa batin ke masa kini dan sekarang. Itu sudah cukup. Apalagi kemudian ketika pikiran sudah terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk, kemudian mengupayakan untuk bagaimana melenyapkan pikiran-pikiran buruk yang muncul. Dengan cara apa? Dengan cara mencatat. Salah satu caranya mencatat. Ketika muncul bosan, catat bosan, 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 bosan. Ketika muncul mungkin ketidaksukaan, ya tidak suka, tidak suka, tidak suka, tidak suka. Muncul kemudian mungkin ada kebencian terhadap sesuatu, benci, 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 benci. Apapun bentuk pikiran yang tidak bermanfaat, Anda menyadarinya, mengenalinya, mencatatnya, sampai kemudian itu hilang, itu adalah melatih mindfulness, melatih perhatian. Dan lakukan itu dengan rileks. Kalau betul-betul praktek seperti ini, Anda mempraktikannya dengan happy, dengan bahagia, tanpa ada paksaan, itu akan menjadi salah satu cara Anda betul-betul memberikan istirahat. Tidak hanya terhadap jasmani, Anda memberikan istirahat terhadap batin Anda. Karena yang membuat kita menjadi lelah dalam konteks batiniah adalah pikiran-pikiran yang dibiarkan aktif, dibiarkan mengembara. Namun kalau pikiran kita menjadi tenang, menjadi redam, tidak dibiarkan ke sana kemari, lama-kelamaan batin kita menjadi rileks. Kita menjadi damai, menjadi tenang. Dan itulah kenapa meditasi di sini juga dikenal sebagai relaxation meditation. Mindfulness meditation atau relaxation meditation ya. Pokoknya meditasi yang juga menekankan relaksasi dan juga mindfulness, perhatian.